Oke. Semangat pagi Pak Krisna. Harus makin semangat. Semakin semangat. Silakan Pak untuk waktu dan kesempatannya. Dipersilakan untuk Pak Krisna. Oke, terima kasih saudara-saudari MC yang luar biasa pada siang hari ini ya. Cetar banget penampilannya. Cetar. Oke. Semangat pagi pada semua tim Region 5. Harus makin semangat. Apa kabar semuanya? Ya, semoga semua dalam keadaan sehat ya teman-teman semua. Dan juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tim HO yang sudah bergabung ya. Tadi ada Pak Rudi yang ikut bergabung dengan kita, juga beberapa tim pusat juga yang nanti akan ikut bergabung. Mengucapkan terima kasih. Dan ini adalah event buka bersama yang pertama kali kita adakan secara virtual ya. Jadi memang masih banyak kendala dan kekurangan. Saya mohon maaf sebelumnya. Harapannya kita ke depannya akan bisa lebih baik lagi. Nah, untuk strategi direction kita di tahun 2021 ini, kami sajikan dalam bentuk video, ya, karena untuk memudahkan kita dalam kita memperhatikan materi, dan nanti teman-teman frontliner terutama kemudian tim PR dan semuanya bisa langsung memberikan pertanyaan di kolom chat ya. Karena nanti akan ada hadiah luar biasa nanti di sesi terakhir ya pada saat Q&A nantinya. Jadi silakan teman-teman semua memperhatikan video penayangan ini, dan setelah itu nanti segera bisa langsung memberikan pertanyaan apabila ada yang ditanyakan atau ada yang masih kurang jelas bisa langsung diisi, ditulis di kolom chat dan nanti akan segera kami jawab langsung atau nanti di kolom chat juga. Baik, terima kasih. Kita mulai. Saya coba share screen dulu. Selamat mengikuti arahan direction ini ya teman-teman. Terima kasih semua. Ingat pesan Ibu, tetap pakai masker, cuci tangan. Kita semua harus kompak, harus tetap semangat Untuk memutus mata rantai COVID-19. hindarilah kerumunan dan selalu menjaga jarak. Kita harus membiasakan gaya hidup yang baru, disiplin, dan komitmen. Agar kita bisa beraktivitas kembali dengan normal. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan Ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. On your left.
assemble. Halo Pak Udin. Piye kabarnya Pak? Halo, pagi Pak Tuna. Oh, kabar saya baik Pak, tetap semangat. Oke. Pak, di masa pandemi ini kita memang harus tetap aktif. Gimana kalau kita ketemuan di Lego-Lego Pak? Oke? Oh, sekarang di Lego-Lego ya? Oh, siap, meluncur. Oke. Sip. Coba aku telepon Pak Haris. Apa nih bagusnya? Nah, halo. Halo Pak Haris. What's up, brothers? Halo Pak. Ya Pak, Alhamdulillah Pak, luar biasa Pak. Nah, gimana puasanya? Lancar kan? Alhamdulillah, mantap, mantap, mantap. Ayo Pak Haris, kita ngumpul di Lego-Lego. Kita olahraga. Gimana? Oke? Wah, setuju sekali tuh Pak. Seru sekali tuh Pak. Oke Pak, ketemuan di sana ya Pak ya. Luncur Pak. Oke. Mantap. Mantap dah. Cus kalau gitu.
Saya juga baru pertama ini ternyata kesini Pak. Pak Krisna mana ya? Iya, mana ya Pak Krisna ya? Katanya dia mau lari dari rumahnya saya. Di BTN gitu. Mungkin karena ini ada kondisi yang macet di jalan jadi terkendala larinya ya. Gitu ya. Mungkin sepatunya hilang. Bisa jadi. Ya. Oke, Pak. Luar biasa. Akhirnya sampai juga di Lego-Lego. Kita cari Pak Udin ya sama Pak Aris. Nah itu dia. Halo, halo, halo. Aduh, aduh, luar biasa. Lari berapa kilo yang tadi Pak? Ya sekitar ya 5-10 kilo sih. Total 1 minggu. Gimana nih? Kan tadi kan aku tadi telepon teman-teman ngumpul di Lego-Lego. Gimana? Tempatnya keren ya? Keren ya, keren ya. Dan ini juga mendukung Pak. ya betul sekali, cuaca mendukung. Ada dari kemarin. Iya betul-betul. Jadi luar biasa. Keren, keren, keren. Tempat yang enak nih buat nongkrong nih. Recommended ya. Kalau main ke Makassar, jogging-jogging atau sepedaan bisa di sini. Kawasan Lego-Lego di Losari. Mantap. Mantap Pak. Oke. Jadi sambil kita istirahat dulu ya di kawasan Lego-Lego ini setelah kita berolahraga. Kita ngobrol-ngobrol santai dulu nih ya kan, sama Pak Haris sama Pak Udin juga. Nah di tahun ini kan kita sudah sampai di 2021 ya, dimana 2020 tahun lalu itu benar-benar mengagetkan kita semua karena masa pandemi ya, kayak masa pandemi sehingga banyak kendala yang kita alami. Tapi puji Tuhan luar biasa ya, Region 5 justru mencapai pencapaian yang terbaik ya di 2020 ya. Di 2020 kita di Region 5 kita mencapai region terbaik ya secara pencapaian ya untuk KM2, KM3, KM4 dan KM6. Nah, oke, sekarang kita ngomongin masalah strategi nih, ya kan? Strategi di 2021 ini gimana? Karena pandemi belum berakhir, ya kan? Pandemi masih ada nih 2021 ini. Ya. Cuman kita nggak bisa diam aja ya kan? Justru saat ini banyak opportunity yang bisa kita ambil, ya kan? Masa seperti ini. Karena beda banget nih sama tahun lalu. Harus segera bangkit nih. Betul sekali. Tahun ini harus lebih bagus lagi. Bagus lagi. Di tahun lalu aja pada saat awal pandemi Region 5 bisa membuktikan kita menjadi region yang terbaik ya di nasional. Nah di 2021 ya ini menjadi tantangan tersendiri. Iya. Karena biasanya pertahankan itu akan lebih berat daripada merebut. Ya, katanya gitu. Nah untuk strategi di KN 56 kurang lebih seperti apa nih gambarannya? Ya Pak, jadi kalau dari KN 56 Pak, tentunya kami bisa dibilang tim baru ya Pak ya, semangat baru. Betul. Dan kita kebanyakan juga orang-orang muda gitu Pak ya. Betul. Karena kan terbentuk bulan Agustus ya. Iya Pak. Nah, lepas dari KN 3 menjadi KN 6 yang terasol kan di bulan Agustus. Nilainya dari KN 2. Nilai dari KN 2 ya. Jadi KN 5. Oke. Nah, tentunya kita akan lebih agresif sih Pak untuk melipas kompetitor kan Pak ya. Dan memang potensialnya besar sekali, terutama seperti senior Pak. Itu kan senior ya, Ensur kan sangat besar. Nah itu dari kami itu jadi konsep sendiri gitu Pak. Nah kurang lebih detailnya seperti ini Pak. Halo teman-teman semuanya, semangat pagi. Oke, terima kasih ya atas waktunya. Nah, sekarang tadi sudah lihat ya video yang tadi. Nah, ini kita akan
lebih jelaskan secara detail untuk strategi dari mana. Nah, tentunya pasti teman-teman semua sudah bisa menunggu ya untuk akan fokus kembali ke basic ya, di back to basic. Nah ini akan jadi kunci utama kita. Kenapa? Karena memang kita sama-sama tahu untuk tim K56 sendiri semuanya adalah tim baru, semangat baru, sehingga kita harus lebih perkuat basicnya kita. Nah, basic ini akan jadi kunci kita untuk keberhasilan kita di 2021. Nah, apa aja sih yang akan kita fokuskan atau yang akan kita agar kita bisa fokus kembali to basic. Nah, ini produk Entrasol maupun produk Milna. Oke teman-teman. Nah, untuk teman-teman SPG maupun APE, tolong semuanya bisa fokus untuk creating demand. Nah, creating demand di sini untuk menciptakan new customer ya. Nah, new customer ini tentunya untuk tim SPG seperti yang kita sudah sepakati ya, yaitu 20 data per hari. Sedangkan untuk teman-teman APE yaitu ada 100 data medis per bulannya. Nah, tolong untuk semua tim kita bisa capai angka minimal yang sudah kita sepakati. Ya, teman-teman semua ya. Kemudian kedua, yaitu terkait Excellent Execution Program. Nah, ini menjadi fokus kita juga ya. Yang mana kita juga ketahui banyak program yang di-create oleh tim pusat maupun yang di-create oleh tim cabang. Nah, harapannya tim SPG maupun tim APE dan juga PR bisa Excellent Execution Program. Apa sih Excellent Execution Program ini? Yang mana saat program itu sudah kita ketahui, memo sudah kita dapati, harus kita pelajari dan kita diskusikan dengan atasan kita ya, dan semua program yang berjalan sehingga akan tercipta kepuasan dari customer kita ya. Maka dari itu harapannya semua program yang berjalan seperti di toko-toko SPG saat promo gimmick itu berjalan, tolong teman-teman SPG segera koordinasi dengan teman-teman BR maupun APE untuk percepatan distribusinya ya, distribusi gimmick sehingga tidak ada toko yang terlambat. Kenapa? Nanti customer akan merasa kok di toko ini ada gimmick, kok di toko ini nggak ada gimmick. Nah, tolong teman-teman jaga gawangnya masing-masing, tolong teman-teman jaga customer-nya masing-masing sehingga customer kita bisa puas. Nah, juga untuk teman-teman APM juga sama. Tolong semua program yang berjalan di medis eksekusi dengan baik, eksekusi dengan cepat, sehingga KPDM medis juga merasa puas dengan relationship-nya kita. Apa yang kita sudah sampaikan, apa yang kita sudah komitmenkan terlaksana dengan baik. Sehingga kuncinya adalah semua program berjalan dengan maksimal. Kemudian yang ketiga terkait alignment. Nah, alignment di sini yang saya garis bawahi itu adalah hubungan kita dengan tim distribusi. Harapannya semua program yang berjalan, tim distribusi mengetahui itu. Kenapa? Karena yang akan mensuplai untuk produk-produk kita di toko adalah tim distribusi. Ya. Dan untuk teman-teman APE maupun BR yang melakukan creating demand, harapannya juga menginformasikan ke teman-teman distribusi sehingga titik yang menjadi tempat teman-teman atau menjadi fokus teman-teman untuk creating demand di sekitaran tersebut, toko-toko yang ada di sekitaran tersebut itu menjual produk-produk kita. Saat customer itu mencari produk kita tidak kesulitan. Jadi tolong teman-teman, harapannya kita semua sama-sama berkolaborasi ya. Jadi kunci utama adalah kolaborasi dengan tim distribusi. Nah,
yang lebih dimaksudkan di sini adalah terkait juga informasi-informasi ya, informasi yang teman-teman hadapi di lapangan, harapannya semua bisa tersampaikan cepat ya, apapun itu, maupun terkait diskusi maupun terkait koordinasi yang ada kendala-kendala teman hadapi itu harapannya semua dapat terselesaikan. Ya, tolong semuanya kita semua sama-sama back to basic ya. Sekali lagi back to basic. Oke, kemudian strategi lebih mendetail lagi yaitu fokus di 2021 tentunya di KN5 sendiri kita akan fokus di produk Mila bubuk organik, Mila puff organik, dan Mila cracker. Yang mana kita akan coba challenge ya. Kita challenge diri masing-masing harapannya yang masih menjual organik 10 box, kita kejar setiap hari kita bisa jual 10 box untuk Mila bubuk organik dan 10 pouch untuk Mila puff dan 10 box untuk cracker. Nah, saya menyebutnya adalah 10 10 10. Nah, jadi kita coba ke angka perfect ya, 10 10 10. Nah, itu akan menjadi fokus kita di 21. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan lebih masif edukasi terkait produk good meal maupun weekend. Nah, ini tentunya tolong teman-teman SPG maupun API dan PR ini menjadi concern kita terus edukasi karena produk good meal dan weekend kita perlu kenalkan langsung ke customer. Kita harus menjelaskan dan menggali kebutuhan konsumen sehingga produk good meal ini dapat terinformasikan ke customer yang memang membutuhkan maupun produk Mila weekend sendiri. Kemudian kita akan di JSM cuma seperti itu kita akan masif untuk activity sampling ya. Itu yang akan jadi concern kita sehingga produk Mila ini bisa terus mendapatkan new customer. Karena apa? Karena lifetime dari produk Mila itu sendiri yang sama-sama kita tahu ya, untuk produk bubur aja 6 bulan sampai 8 bulan ya kan. Kemudian dari 8 bulan lanjut ke 12 bulan sehingga perlu kita terus menambah new customer itu sendiri. Oleh karena itu kita harus terus melakukan activity sampling. Kemudian geser kompetitor. Nah, geser kompetitor di sini yang kita maksud adalah semua activity yang terkait kompetitor kita harus terus melakukan upaya-upaya tentunya berupa perbaikan display, kemudian kita juga switching kompetitor sehingga semua customer yang ada di outlet yang memang customer itu mencari MPAC harapannya semua bisa membeli produk Mila itu sendiri. Kemudian counter promo kompetitor. Nah, ini tolong teman-teman kita sama-sama berkoordinasi maupun teman-teman yang ada di lapangan bisa menginformasikan ke kita sehingga terkait promo-promo kompetitor kita dapat mengetahui dan kita bisa mengonter balik. Kita dapat memberikan program yang lebih heboh lagi sehingga loyal customer kita tidak akan beralih ke kompetitor. Dan yang terakhir itu back to basic seperti yang tadi kita jelaskan. Kemudian di KN6 sendiri, nah ini yang menjadi concern kita yaitu adalah Entrasol senior, di mana yang sama-sama kita tahu penjualan teman-teman sendiri itu berkisaran di 3 sampai 5 kaleng per hari dan menjadi challenge teman-teman berikutnya yaitu adalah 8 kaleng per hari. Tolong semuanya kita sama-sama kejar di angka 8 kaleng per hari sehingga produk senior ini lebih masif ke konsumen karena kita juga teman-teman mungkin bisa perhatikan juga untuk produk Enso sendiri rata-rata bisa terjual lebih dari 10 kaleng, tapi kita coba perbaiki di angka 8 kaleng per hari. Tolong ya teman-teman semua ya. Kemudian untuk percepatan selling Entrasol. Nah, ini sama-sama kita juga sudah mengetahui bahwasannya promo dari Entrasol sendiri hampir semua gramasi. Tolong menjadi concern semua untuk fokus menghabiskan kemasan lama. Kenapa? Karena kita akan berganti ke kemasan baru. Kemudian yang berikutnya adalah terkait rutin input data dan ratio. Ya, ini tadi kita sudah komitmen di mana untuk teman-teman SPG itu 20 data per hari. Tolong bisa rutin input sehingga semua data konsumen dapat fresh dan CRM bisa untuk calling dan mendapatkan customer yang lebih fresh sehingga tercipta new customer.
kemudian massive switching competitor. Nah, ini tentunya menjadi concern kita untuk produk Entrasol Gold, Active, Senior, maupun Quickstart. Hanya kita bisa terus menciptakan new customer, kita terus melakukan switching competitor sendiri. Activity sampling, nah ini akan menjadi customer kita sendiri. Dan yang berikutnya itu terkait perbaikan display. Ya ini teman-teman tolong bisa coba negosiasi ke outlet gitu kan. Jadi gimana kita, semisal kita baru mendapatkan dua shelving, harapannya dengan adanya teman-teman yang ada di toko, teman-teman bisa melakukan relationship ataupun hubungan baik dengan toko, sehingga yang awalnya mungkin baru dua shelving pertama jadi 3 shelving, maupun semisal sudah bagus setelah display regulernya, teman-teman bisa mendapatkan addition display mungkin berupa floor maupun berupa dancing up. Nah, nanti tinggal teman-teman informasikan ke teman-teman AP atau PR untuk support promo yang berjalan sehingga semua berjalan impactful. Dan yang terakhir yaitu back to basic. Nah, ini tolong kita sama-sama kejar, harapannya di 2021 kita bisa mendapatkan pencapaian maksimal, tentunya dengan kita mengejar KPI kita masing-masing dan kita terus berkoordinasi, berkolaborasi dengan tim distribusi. Oke, teman-teman KN56, kita semua harapan kita semua bisa mencapai semua target kita, dan aku yakin kita pasti bisa. Aku bisa, kita pasti bisa. Nah, untuk KN34 sendiri, tentunya kita melanjutkan dari progres di tahun 2020. Jadi sebenarnya 2020 itu kita belajar dulu, Pak. Kita belajar melihat situasi, ya kan, memahami kondisi keadaan saat ini, di mana kita nggak bisa melakukan aktivitas sampling seperti biasa, ya kan. Kita nggak bisa aktivitas sampling ke sekolah karena sekolah juga masih tutup, ya kan. Kita juga nggak bisa membuat suatu event-event keramaian, ya kan, karena biasanya kita untuk DB itu tidak bisa kita lakukan. Nah, di tahun 2020 kita belajar dan di kita mau kita bergerak sendiri dengan tim kita yang terbatas, tetapi kita harus cari cara gimana caranya orang yang menggunakan atau gimana juga kita lakukan di outlet maupun juga di area pemukiman. Nah, secara detail kita akan bicarakan seperti ini, Bapak-bapak sekalian. Let's check it out. Semangat pagi tim Region 5 KN34. Harus makin semangat. Oke, saat ini saya coba presentasikan strategi direction KN34 untuk Region Sulintin. Ya, teman-teman semua, seperti kita sudah mengetahui dan kita ketahui bersama bahwa di tahun 2020 tantangan sangat luar biasa. Dengan adanya pandemi COVID-19 kemarin benar-benar merubah semua strategi kerja atau strategi bisnis yang kita buat di tahun 2020. Saat ini kita beradaptasi terhadap kondisi yang ada. Nah, dengan kondisi yang saat ini masih pandemi, sehingga kita memastikan bahwa aktiviti kita bisa tetap berjalan dengan kondisi yang sangat terbatas. Nah, saya coba masuk untuk KN3. Sampling-nya adalah Collaborate Massive Sampling. Ya, artinya apa? Collaborate Massive Sampling artinya kita berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan lain di luar dari KB nutrisional yang mereka mempunyai base trialist yang cukup banyak. Sehingga
kita dengan manpower yang terbatas bisa melakukan touch atau melakukan activity sampling dengan customer yang mereka miliki. Nah, saat ini kita sudah berjalan ya, dan sudah tergabung juga aktivitinya dengan beberapa instansi maupun di perusahaan-perusahaan lain. Seperti Grab, ya, Gojek, ya, Tokopedia, Pinisia Hospitality, dan program vaksinasi. Nah, ini kita canangkan untuk KN3. Kita akan mencanangkan di angka 32.000 trailis di TW2 ini. Dan nanti akan terus kita lanjutkan dalam 1 tahun ini. Nah, kemudian yang kedua, kita mencoba mencari influencer, ya, influencer untuk fiber suit, yang dimana influencer ini biasanya dia eksis dan mempunyai banyak followers di akun sosial media seperti Facebook, Instagram maupun YouTube. Nah, ini kita akan grab mereka untuk bisa memberikan endorsement-nya terhadap produk kita, ya. Dan ini kita targetkan 96 endorser untuk region 5 ya di KN3. Kemudian untuk activity creating demand yang kita buat, ya, yang pertama ada di rumah sakit, yaitu KS-NC Medis Diabetasol. KS-NC Medis Diabetasol kita tetap maksimalkan, ya, walaupun di tahun lalu juga banyak kendala yang kita hadapi dengan berbagai macam permasalahan, misalkan rumah sakit ya tidak bisa dikunjungi segala macam, mulai berangsur-angsur pulih kondisi yang ada, kita bisa semakin banyak melakukan touch ke rumah sakit dengan tentunya tetap menjalankan protokol kesehatan. Nah, aktiviti KS-NC Medis ini akan dilakukan oleh tim PR dan tim AR ya. Ada juga beberapa di tim FPE di rayon yang membantu pengambilan data. Nah, KS-NC Medis Diabetasol ini artinya kita bekerjasama dengan ahli gizi maupun dokter internal di rumah sakit. Nanti kita akan menyiapkan paket diabetasol yang isinya nanti ada diabetasol yang susu, diabetasol milk, ya, kemudian ditambah dengan sweetener, dan juga ditambah sampelnya adalah diabetasol wafer. Harapannya apa? Apabila customer atau pasien yang di rumah sakit membeli paket NC Medis tersebut, dia membawa pulang ke rumah, maka dia setelah menggunakan produk tersebut di rumah dia masih ingat atau reminding nanti untuk membeli lagi produk tersebut di rumahnya. Nah, ini sangat penting ya teman-teman. Tolong dipastikan ya untuk tim AR terutama yang ada di rayon, tim FPE KN3, kita harus maksimalkan nih ya, maksimalkan activity action plan di rumah sakit ini. Yang kedua, untuk BR adalah kita membuat program apotek binaan ya. Di setiap BR ada 30 apotek yang menjadi tanggung jawabnya, dan setiap bulan BR harus memastikan apotek tersebut melakukan repeat pembelian produk khususnya diabetasol ya, untuk diabetasol sweetener dan juga diabetasol wafer. Tapi apabila ada opportunity untuk Benecol juga nggak jadi masalah, bisa juga diorder ya. Kemudian ini juga targetnya ada 240 apotek ya, satu region 5 ya, total BR dengan target 405 juta selama 3 bulan. Nah, yang ketiga ini ya hubungan dengan FPE Resto Benecol, yang cabang yang ada FPE-nya seperti Makassar dan Manado. Tetapi apabila cabang tidak ada FPE-nya ya nanti tetap dijalankan dan itu nanti akan langsung disupervisi oleh BR. Ya, program BESTI ini Benecol selalu di hati. Artinya kita bekerjasama dengan resto yang menjual makanan yang biasanya makanan yang berkolesterol seperti seafood dan lain-lain, dan kita mengarahkan untuk rumah resto tersebut menyediakan Benecol di restonya. Nah, nanti targetnya ada 5 karton dalam 1 bulan. Apabila resto tersebut bisa mencapai target tersebut selama 6 bulan, ya, 5 karton per bulan sampai 6 bulan, maka dia akan mendapatkan benefit, ya, dari Benecol, ya, akan mendapatkan gift dari Benecol dengan rasio hadiah atau price, ya, sebesar 6%.
Nah, kemudian yang keempat, optimalisasi pengorderan medis. Ini artinya pengambilan atau standarisasi produk KN3 di rumah sakit, ya. Kalau yang nomor 1 ini lebih ke kerjasamanya dengan KPDM. Kalau yang nomor 4 ini lebih kepada pengorderannya, ya. OPM ini dilakukan oleh semuanya, ya, teman-teman, baik dari BR, tim AR di luar kota, di rayon-rayon, dan juga tim FPE. Nah, yang kelima, program yang bernama Dia Cantik, ya. Program Dia Cantik ini adalah Diabetasol cari NC di apotek. Artinya nanti tim BR terutama akan berkoordinasi dengan pihak apotek, ya, untuk nanti bekerjasama untuk pengambilan data di apotek, sehingga data NC kita tidak hanya kita dapatkan dari rumah sakit, tapi juga dari apotek yang mengambil produk Diabetasol. Ya, dari 5 activity creating demand ini dan juga activity passive sampling, ada 2 activity passive sampling, harapannya kita dapat meningkatkan performance Diabetasol dan Benecol maupun Fibrosud di area region 5. Ya, semakin banyak creating demand yang kita tingkatkan, semakin banyak orang yang terpapar atau tertouch produk kita, tentunya akan makin banyak orang yang menggunakan produk kita pula. Nah, berikut estimasi yang dibuat oleh teman-teman, dan nanti di year to date Juni nanti 2021 kita canangkan nanti kita mencapai angka growth 27%, ya, di BE semester 1 dengan productivity BR dari 881 juta per bulan per orang akan naik menjadi 1 M, ya. Jadi productivity BR KN3 akan naik menjadi 1 M per bulannya. Ya, mohon teman-teman frontliner dari SPG, PKN 34, ya kan, FPE, ya, FPKN 3, kemudian juga tim yang di area seperti AR, ya, kemudian juga ada tim MD kita, ya, dan semua FPE yang ada, harapannya bisa mensupport activity ini, sehingga kita semua bisa berkolaborasi dan meningkatkan performa kita di semester 1 2021 ini. Nah, kemudian untuk KN4, ya, untuk KN4 secara action plan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sama dengan KN3, ya, kita tetap melakukan collaborate massive sampling, ya, yang kita tingkatkan terus-menerus dengan bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain. Dan kemudian juga mencari gift, ya, mencari gift influencer untuk Fitbar dengan 90 endorser di area Solintim. Kemudian untuk activity creating demand ada 5 ini. Yang pertama program ASIAP. Nah, program ASIAP ini dikhususkan untuk tim SPG, ya. Tim SPG KN34 ada 35 SPG KN34. Dan ini target ASIAP adalah target untuk menggrab NC baru dari konsumen kompetitor. Caranya gimana? Caranya tim SPG nanti akan memprospek, ya, customer kompetitor yang ada di toko. Apabila customernya belum mau menggunakan atau membeli produk Susi, maka kita akan memberikan gift, ya, memberikan gift parcel yang isinya ada CPEC plus ada flyer yang berisi mengenai promo dari produk Susi. Nah, nanti dalam waktu 1-2 hari, teman-teman SPG akan memfollow up konsumen tersebut untuk nanti mau membeli produk Susi. Dan nanti akan ada promo 2+1 khusus pembelian pertama untuk konsumen kompetitor. Nah, program ASIAP ini kita targetkan 10 data per bulan, ya, data konsumen per bulan per SPG. Artinya, apabila kita punya 35 SPG, kita akan mendapatkan 350 NC baru setiap bulannya. Yang kedua, tebus murah. Tebus murah ini kita khususkan untuk activity teman-teman SPG pasar. SPG pasar KN4 atau SP pasar si saat ini memang agak kesulitan untuk mencari atau menambah titik outlet grosir yang baru. Dengan tebus murah si ini, kita memberikan promo kepada toko-toko grosir baru yang dia mempunyai historical pengambilan Sudenko yang tinggi, yang lebih dari 10 atau 50 karton,
maka kita akan berikan program ini. Dengan cara apa? Dari grosir tersebut cukup membeli 3 karton, dia bisa menjual produk tersebut, produk si renceng ini dengan harga 10.000 saja. Ya, sangat murah. Jadi kita melakukan activity namanya tebus murah, makanya harganya sangat murah juga. Nah, dengan adanya program tersebut, maka si stoknya juga nggak akan rugi karena kita akan berikan free good sebanyak 2 karton nanti setelah akhir periode. Sehingga harapannya nanti konsumen-konsumen yang membeli di toko grosir tersebut akan teredukasi dan dia mau ikut membeli juga produk susu si renceng di toko grosir kita yang baru tersebut. Ya, harapannya nanti demand-nya naik sehingga si toko grosir tersebut akan repeat lagi dengan pembelian yang normal. Kemudian yang ketiga ada agensi atau agensi. Agensi ini adalah creating demand yang dilakukan di area pemukiman. Nah, ini akan dijalankan oleh tim BR, FPE, KN4 dan juga SPG Pasar. Caranya gimana? Nah, kita melakukan dealing ke ibu-ibu yang ada di pemukiman, mungkin dia bidan atau dia tokoh masyarakat yang dia mau menyediakan produk khusus di rumahnya. Jadi dia bisa menggunakan untuk dirinya sendiri, untuk anak-anaknya, dan juga dia bisa jual di tetangga-tetangganya atau di area sekitar rumahnya. Tapi bukan toko ya, tapi dia hanya membantu saja ya untuk menjual. Nah, agensi ini tentunya akan mendapat banyak sekali benefit. Dengan dia hanya membeli 1 karton saja si renceng, dia akan mendapatkan promo 2 zibag, mendapatkan gimmick, dan plus dia akan mendapatkan 1 spanduk ya yang nanti bertuliskan agensi, sehingga nanti tetangga-tetangganya atau teman-temannya yang datang ke rumahnya akan teredukasi atau tahu di sini ternyata disediakan produk Suzuki. Ya, harapannya agensi ini ya bisa berjalan di area pemukiman kita sehingga walaupun sekolah kita belum bisa maksimal melakukan activity, tetapi di area pemukiman kita bisa menjalankan activity creating demand. Yang keempat adalah OPM ya. OPM ini sama dengan di KN3 ya. Jadi artinya kerjasama pengorderan medis di rumah sakit ya untuk penggunaan untuk karyawan ya yang ada di rumah sakit ya, untuk kebutuhan nutrisi dan lain-lain. Nah, ini kita maksimalkan terus-menerus sehingga harapannya nanti akan menjadi peningkatan creating demand di area kita. Dan yang terakhir ini Instagram Sih ya, Instagram Sih artinya inisiatif tambahan untuk program penetrasi susu Box ya, dan ini dikhususkan untuk tim salesman yang ada di Sabdis ya. Dengan memberikan reward seperti ini harapannya bisa memberikan semangat kepada tim salesman untuk ya terus melakukan aktiviti penetrasi untuk penjualan Box. Nah, dengan adanya program yang kita sudah laksanakan ini, harapannya di semester 1 nanti pertumbuhan sales kita semakin baik ya, dengan walaupun masih minus targetnya, masih di minus 10%, tapi harapannya ini bisa semakin kecil dan nanti di akhir tahun kita sudah bisa bertumbuh positif. Ya, karena memang di tahun sebelumnya progres KN4 sangat tinggi ya pada saat kondisi masih normal. Dan juga anak-anak sekolah ya kita promosi masih maksimal di sekolah. Nah, sekarang dengan adanya perubahan seperti ini kita memang terus berprogres. Nah, dengan estimasi ini maka productivity biar akan naik dari 475 juta per bulan akan naik menjadi 508 juta per bulan. Ya, ayo teman-teman frontliner, tim SPG, tim FPE, tim SPG Pasar, tim MD ya, tim AR juga, bahkan juga tim motoris ya, semuanya harus bersinergi, kita saling koordinasi ya, berkolaborasi sehingga target yang sudah dicanangkan ini kita bisa capai dengan maksimal. Sekian dari saya, tetap semangat dan pastikan kita semua bisa achieve ya maksimal dan semua dalam keadaan sehat. Amin. Terima kasih. Ya, oke. Tadi
Pak Aris, Pak Krisna sudah menjelaskan strategi masing-masing di tahun ini. Nah ini gantian tugas saya nih, ya kan? Sebagai pengepul madu, sebagai pengepul madu nih. Kita ini kan para lebah-lebah pekerjanya yang untuk mengumpulkan omset, untuk menghasilkan omset terbaik untuk KN. Ini tahun kedua saya nih di Region 5. Tahun kemarin masuk sudah kena pandemi, kita udah berusaha semaksimal mungkin. Tapi saya yakin tahun 2021 lebih optimis untuk memaksimalkan omset di semua KN. Jadi kami akan perbaiki dari segi proses, jadi produktivitas, sales, dan juga strategi untuk pengembangan eksternal omset, maksudnya ini dari toko-toko binaannya. Ya, jadi detailnya adalah seperti ini. Action plan yang akan dilakukan oleh tim KDS di tahun 2021 kita sebut sebagai proses, yaitu pro-nya adalah productivity dengan cara perbaikan arrow call plan dan kontrol visit salesman dengan mobile subdisk web dan kit dashboard web. Kedua adalah meningkatkan skill salesman dengan role play mingguan dan tes PK juga training bulanan. Yang ketiga adalah random visit dan joint visit supervisor subdisk dan HOA, melakukan coaching and counseling HOA dan tim sales. Langkah yang kedua adalah perbaikan sales, yaitu dengan cara 1. Memastikan rute call plan salesman searah dengan rute delivery, sehingga on time delivery bisa tercapai maksimal 2 kali 24 jam. Yang kedua adalah fokus AR conditional, yaitu merubah one bill system menjadi limit plafon kredit seperti Anseval. Ini pun untuk toko-toko yang secara historical AR-nya sehat. Untuk prepare ready to digital, yaitu sekarang kita sudah mensosialisasikan transaksi dengan menggunakan EMOS. Yang ketiga adalah menambah armada delivery, prepare ready to digital. Jadi dengan seringnya konsumen bertransaksi lewat EMOS, sehingga kita pun juga harus siap menambah armada sehingga orderan dari EMOS bisa terpenuhi dan terkirim maksimal 2 kali 24 jam. Langkah yang ketiga adalah execution, yaitu HOA dan supervisor subdisk fokus topping up untuk mencari NO di area yang belum banyak RO efektif. Yang kedua adalah menentukan outlet binaan per salesman dan analisa drop size by outlet, sehingga toko pun juga lebih efektif ya. Mana toko yang menjadi source of growth yang harus kita bina, dan toko-toko supaya tidak terjadi retur, kita juga perhatikan juga drop size ke outletnya. Yang ketiga adalah pengembangan distribusi must have SKU sesuai dengan potensi outlet. Jadi di sini untuk toko-toko yang punya potensi di produk-produk susu atau produk-produk renceng atau produk-produk snack, kita harus memaksimalkan SKU produk KN untuk ada di toko-toko tersebut. Selanjutnya adalah monitor promo yang berjalan dan pencapaian sales per call plan, dan daily Pareto juga binaan. Dan ini penting sekali supaya program yang sudah diberikan kepada tim sales itu bisa tereksekusi dengan baik di toko. Dan ini bisa meningkatkan sales dari toko tersebut. Dan ini pun harus dijalankan secara konsisten, ya. Selanjutnya adalah set by set project improvement yang akan kita jalankan di kuartal 2. Yang pertama adalah mensortir existing RO dan mengeliminasi outlet-outlet yang sudah nonaktif. Yang kedua adalah sales supervisor distributor dan HOA topping up mencari NOO sesuai dengan target kekurangan RO standar region 5 di area yang RO masih rendah. Yang ketiga adalah target RO standar region 5 GT 350 outlet dan MT 80. Total RO call plan KMMDB region 5 adalah 2.690 outlet, yaitu growth 21%. Untuk di strategi selanjutnya, kuartal 3 adalah peningkatan SKU transaksi. Dengan target GT yang secara standar adalah 5, kita akan targetkan menjadi 10 IPT, dan MT yang standarnya adalah 15, kita akan naikkan menjadi 30 IPT. Jika ini berhasil, ini akan capai target productivity score region 5 menjadi 44.000 by month.
Yang kedua adalah menuju EA potensial sama dengan RO call plan dengan tahapan yaitu bulan pertama itu 85%, kedua adalah 90%, 95%, dan selanjutnya kita akan bisa mencapai 100% versus RO call plan. Yang ketiga adalah klasifikasi subdisk. Di kuartal 3 kita akan bisa targetkan semua subdisk itu bisa mendapatkan klasifikasi platinum. Dan di kuartal 4 kita akan targetkan untuk menuju growth sell out region 5 growth 20%. Yang kedua adalah target M3MA region 5 1864. Jadi di sini adalah kita targetkan 50% growth dibandingkan target M3MA di 2020. Yang ketiga adalah penambahan 1 MPP GT di Makassar dan 1 MPP GT di Manado. Harapannya dengan penambahan ini bisa mengcover area-area yang selama ini masih belum maksimal secara sales dan pengcoveran oleh salesman reguler. Demikian pemaparan detail strategi dari KDS di 2021. Terima kasih. Oke, kalau begitu kita kembali lagi ke rumah kita masing-masing ya. Intinya tetap menjaga kesehatan, tetap olahraga ya, tetap fit. Ya, jaga kesehatan. Oke, siap. Yuk, kita goes lagi dan lari lagi. Oke, kita sudah siap. Oke, sampai ketemu lagi ya, Baris, Baris. Oke, luar biasa ya Mas Tobo. Kita beri tepuk tangan. Memang luar biasa ya leader-leader kita ini. Arahan strategiknya juga, wah mantap sekali. Ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Krisna, terima kasih Pak Farudin, terima kasih Pak Haris. Ya, berikutnya teman-teman kita kasih, tadi sudah ada beberapa teman-temannya sudah ada bertanya. Kita kasih 2 kesempatan teman-teman ya, untuk 2 orang tadi yang sudah sempat bertanya. Ya, ini salah satunya kita bacakan teman-teman. Jadi dari sebelumnya sudah hadir bersama-sama dengan kita ya pada sore hari ini Pak Krisna. Selamat sore Pak Krisna. Kemudian juga sudah hadir juga bersama-sama dengan kita Pak Farudin. Selamat sore Pak. Ya, kemudian juga sudah hadir bersama-sama dengan kita Pak Haris. Selamat sore Pak Haris. Halo, sore. Halo, halo Pak. Ya, ini saya bacakan ya satu pertanyaan dari teman-teman. Assalamualaikum, saya Tuti, SPGK 56 dari Makassar. Untuk Pak Haris, jadi pertanyaan ditujukan kepada Pak Haris. Saya mau bertanya Pak, untuk Milna Bubur Organik ini kan produk yang menjadi produk fokus. Dan PR buat kita para SPG sudah banyak gimmick yang disediakan sebenarnya. Tapi kadang beberapa ibu-ibu lebih memilih untuk memberikan makanan homemade untuk anaknya yang baru makan. Nah, sasaran embel ini kan untuk bayi yang baru belajar makan. Jika ada case demikian, walaupun ada gimmick tanda kurung, tapi customer kekeh tidak ingin ambil MBO untuk peralihannya. Baiknya kami SPG menggunakan strategi seperti apa ya Pak? Selain gimmick. Nah, mungkin itu ya pertanyaan singkatnya ya, karena luar biasa ya, panjang sekali. Luar biasa, Jadi pertanyaannya ya dari SPGKN 56. SPG 56. Silakan Pak Haris, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, thank you ya atas pertanyaannya. Suara saya masuk ke MC ya? Ya, kedengaran Pak. Masuk Pak, masuk Pak. Oke, saya langsung jawab aja ya. Jadi untuk tim K56, thank you ya Tuti untuk pertanyaannya sudah mewakili tim K56. Jadi untuk produk Milna Bubuk Organik betul sekali ya. Untuk sekarang kita sudah ada support untuk gimmicknya. Tentunya untuk jualan Milna Organik ini sendiri, pertama kuncinya adalah terkait
teman-teman sendiri, gimana teman-teman untuk menggali kebutuhan konsumen seperti itu. Jadi yang pertama adalah coba teman-teman gali dulu kebutuhan konsumen. Nah, tadi kan sudah dicontohkan, apakah dari konsumen ini baby-nya itu baru lahir atau seperti apa, atau baby-nya baru mau mencoba MPASI seperti apa. Nah, itu kan juga salah satu kuncinya. Kemudian yang kedua, tentunya kan sekarang tren untuk orang tua sendiri mulai memilih ya, mulai memilah-milah, memilih untuk MPASI-nya gitu kan. Jadi mereka coba mulai perhatikan juga apakah MPASI ini baik untuk anaknya gitu kan. Oleh sebab itu adalah peluang buat kita, peluang untuk kita untuk menawarkan nilai organik itu sendiri ya. Nah, itu adalah salah satu kunci teman-teman SPG untuk coba memperbanyak new customer dari Mila Organik itu sendiri. Kemudian yang kedua, teman-teman kan juga hampir semua sudah ini ya, sudah follow Instagramnya milna.id ya. Nah, di sana kan juga banyak konten-konten atau edukasi yang dibuat oleh tim pusat melalui Instagram Milna ID terkait info maupun edukasi dari Milna Bubuk Organik. Nah, teman-teman bisa manfaatkan itu untuk broadcast atau upload di WA Story-nya sehingga customer-customer menjadi penasaran dan bertanya kepada teman-teman seperti itu. Kurang lebih sih itu ya untuk bisa jadi senjata teman-teman. Yang lainnya bisa teman-teman koordinasi dengan teman-teman BR jika memang untuk produk knowledge dari keunggulan Mil Organik sendiri teman-teman masih ragu. Nah, itu jangan sampai. Jadi harapannya teman-teman yang ada di lapangan garda terdepan ini harus paham betul untuk produk knowledge dari Mil Organik. Itu aja ya dari MC. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Ya. Jawaban yang luar biasa Pak, sangat membantu ya teman-teman ya dalam pertanyaan yang sudah diajukan. Harapannya bisa cukup puas ya. Ini kita lanjut teman-teman ya. Dari untuk, Deka ya. Betul banget. Dari boleh dibantu Mbak kawan Eva? kita Merdeka dari Palu. Ini pertanyaannya untuk KN4 berarti untuk Pak Krisnaya. Siang Pak, saya Deka. Saya Deka BR KN4 Palu terkait endorsement KN4, apakah ada arahan khusus tentang tipe selebgram atau brand ambassador yang akan diajak kerjasama? Terima kasih. Silakan Pak Krisna untuk pertanyaan tersebut dijawab. Oke, terima kasih Eva dan Tobok. Jadi untuk pertanyaan dari Deka ya, oke, Deka BR KN4 cabang Palu ya. Kapan siap ke Jayapura Deka ya kan? Gas. Soalnya dia ngasih tahu ini ya kan cabangnya ya, ngingetin saya. Oke, untuk Deka dan juga teman-teman BR KN4 semuanya untuk tim Legend 5 ya, untuk collaborate masih sampling kita untuk endorsement itu kan kita fokuskan untuk KN4 itu fitbar. Sedangkan KN3 itu adalah fiber suit. Nah, untuk KN4, untuk fitbar, tentunya kita harus mencari endorsement yang cocok dengan lifestyle dari fitbar itu sendiri. Karena kan seperti sudah kita ketahui bersama, dari 2 tahun terakhir kita fokus ya melakukan promosi activity di event-event olahraga. Sehingga tentunya kalau kita mau mencari endorsement di Instagram atau YouTuber atau di Facebook, tentunya adalah orang-orang yang concern terhadap kesehatan atau dia yang biasa mempunyai follower yang cukup banyak dan aktivitinya lebih banyak ke aktiviti olahraga. Misalkan dia seorang runners ya, atau dia seorang praktisi kesehatan yang biasa berolahraga dan dia selalu update ya di Instagram story-nya. Nah, itu yang nanti kita fokuskan. Terutama kepada PIC utama di komunitas-komunitas lari ya. Karena kan pasti teman-teman sudah kenal komunitas lari kan pasti mereka tuh punya captain-nya. Pasti ada captain-nya. Nah, captain tersebutlah yang kita endorse menjadi endorsement untuk fitbar. Ya. Nah, titip juga untuk fiber suit itu nanti lebih kepada ahli gizi ya. Ahli gizi yang mempunyai follower cukup banyak di Instagram dan juga mungkin sosial media yang lain ya, sosmed yang lain yang tentunya dia concern terhadap kesehatan ya, dilihat profilnya. Karena kan sebenarnya kalau fiber suit
itu lebih umum sifatnya, sehingga kita harus perhatikan juga profil dari si endorsement itu sendiri. Kurang lebih begitu jawabannya ya untuk Eva dan untuk Deka dan teman-teman. Thank you. Siap. Terima kasih Pak Krisna, jawabannya Super sekali ya. Super sekali. Mantap sekali. Terima kasih Pak Krisna untuk jawabannya. Panitia masih ada satu pertanyaan lagi ya. Berikut pertanyaan yang ketiga, teman-teman, ini saya bacakan dari untuk Pak Udin ya? Iya, betul, dari Kak Febri ya. Dear Pak Udin, Pak Farudin mau menanyakan bagaimana tim salesman membagi program agar bisa tercapai, terkait semua KN punya program masing-masing. Terima kasih. Kurang lebih seperti itu pertanyaan Pak Farudin. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Topok dan Eva. Terima kasih juga untuk Ebi pertanyaannya ya. Jadi memang untuk di 2021 ini program yang diberikan ke tim sales itu banyak banget. Masing-masing KN punya program-program dan penetrasi-penetrasi. Jadi memang yang selalu kita jalankan, yang pertama adalah kita remain melalui role play ya, tiap pagi ya. Ini program yang selalu saya ingatkan ke teman-teman salesman dan juga ke teman-teman HOA adalah HOA harus merandom nih program-program yang berjalan dengan random menanyakan ke salesman. Jadi mereka itu sudah hafal atau tidak dengan programnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga ada kit mobile ya. Di kit mobile itu dari sistem Vina itu juga ditampilkan program-program yang sedang aktif dijalankan. Jadi di situ ada, dan harapan kami selain salesman itu hafal, di kit dashboard juga, kit mobile juga mengingatkan. Terus yang ketiga, juga saya minta teman-teman HOA itu membuatkan ringkasan program per KN. Jadi minimal mereka juga punya hard copy. Jadi kita juga sudah memberikan katalog ke masing-masing salesman ya. Ya mungkin bisa jadi ada beberapa salesman yang tidak bawa atau seperti apa, tapi itu nanti ada action di belakang, yaitu di kontrolnya. Kita akan coba untuk terus mengingatkan. Jadi salesman dengan pengingat pagi kita ingatkan, dari Kids Mobile juga sudah ditampilkan, dari rincian program juga sudah diberikan. Harapannya di situ secara plan itu sudah minimal mengingatkan salesman tentang program yang berjalan. Yang kedua adalah mengenai eksekusinya. Bagaimana salesman bisa mengeksekusi dengan baik. Nah, di sini juga kita punya strategi adalah membuat monitoring, yang itu juga biasanya di-share di grup, atau mungkin bukan hanya di grup, tapi disampaikan waktu briefing pagi. Itu adalah mengenai program-program yang berjalan sekaligus pencapaiannya. Termasuk juga biasanya kan ada program-program yang target per tokonya itu ditentukan ya. Nah, ini juga kita kasih list target toko ke masing-masing salesman per call plan. Sehingga mereka pun juga bisa tahu nih call plan hari ini, toko A semua itu adalah program apa aja yang bisa kita jalankan di sana. Itu sudah kita buatkan. Pun juga saya sudah mendevelop beberapa sistem AppSheet ya, yaitu nanti bisa dilihat program-programnya ada di situ. Tapi memang AppSheet ini adalah sebagai backup dari Kids Mobile. Sehingga program intinya adalah salesman harus hafal dulu di plan yang di awal tadi. Eksekusinya mereka bisa lihat dari hard copy itu tadi. Dan kalau memang ada beberapa salesman juga yang suka dengan digitalis, mereka bisa lihat di HP-nya. Jadi AppSheet ini adalah berupa aplikasi di Android. Yang ketiga adalah kontrol. Jadi kontrol di sini dibuat oleh si HOA dan juga si supervisor yang bisa dievaluasi tiap minggu, yaitu pencapaian dari masing-masing program. Kita sudah buat. Memang ada kendala, memang di sini biasanya ada beberapa program yang targetnya adalah toko-toko yang bisa dibilang sudah nonaktif, sudah tutup, sudah ganti ini. Nah ini yang memang kita harus evaluasi tiap minggu. Apa perlu itu di-replace atau perlu di-delete gitu loh. Atau pengajuannya kalau di-replace ya kita pengajuan ke IT lagi. Jadi proses itu terus kita perbaiki. Harapannya ya sebenarnya tujuan kita adalah semua program yang dikasih ke tim sales itu bisa dijalankan dengan maksimal, dan harapannya itu bisa meningkatkan sales dan pencapaian dari Region 5 umumnya. Itu sih jawaban dari saya, Feby. Dan juga terima kasih Tobok dan juga Eva.
Wah, suara saya dengar nggak? Luar biasa. Luar biasa. Ya. Terima kasih untuk jawaban yang sangat bagus ya, Pak Farudin, Pak Krisna, dan Pak Haris. Untuk masuk di sesi berikutnya, sebelum kita untuk lanjut, tidak lupa juga kita ingatkan ya teman-teman ya, jadi bagaimana untuk apa yang tadi sudah disampaikan oleh pihak manajemen, kemudian juga head regional kita, untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, gunakan masker, jauhi kerumunan, dan tidak lupa rajin mencuci tangan. Seperti itu. Dan masuk untuk acara selanjutnya, kira-kira apa Mbak Eva? Untuk acara selanjutnya ini